Aku akan mulai live malam hari ini. Seperti biasa aku kasih tahu dulu ya, aku lagi ngapain sih. Kalau di live tiap hari itu update saham. Jadi saham hari ini tuh gimana. Aku bacain kira-kira tuh arahnya kemana sih, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjangnya gimana. Terus aku juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, kontennya di live ini agak-agak beda dengan di morning briefing M-Trade. Morning briefing M-Trade itu di jam 8:15 layanan bimbingan saham yang kita kasih. Ada M-Trade Academy, ada akademinya, terus ada stock pick-nya, kira-kira kayak gitu ya. Itu jam 8:15 ada Zoom-nya buat kita punya student, atau mungkin ada yang bilang member, user, sama ya. Oke, mari kita mulai. Jadi yang masih pemula jangan langsung hajar-hajar beli. Dan kalau saya ngomong apa, pelajarin dulu lah ya. Kalau belum ngerti alasannya, belum benar-benar ngerti alasannya, jangan hajar beli, oke ya. IHSG bisa membaik jika BEI tidak bikin kebijakan lucu-lucu, kata Lim Bingbing. Ada benarnya. Karena IHSG sekarang ini bukan cuman dipengaruhi oleh saham-saham big banks, tapi oleh saham lucu-lucu juga, saham-saham yang market cap-nya gede terus kena FCA dari bursa. Mari kita trading. Pakai FCA itu berpengaruh buat investor nggak? Kalau investor nggak terlalu berpengaruh selama milih emitennya tuh fundamentalnya benar-benar bagus dan likuiditasnya bagus. Di Invest kita jagain terus ya. Kalau sampai ada yang masuk FCA kita akan kasih tahu. Tapi kalau kita milih fundamental oke, terus likuiditas juga oke, jarang sih ya sampai kena FCA gitu, nggak sih ya. Yuk kita mulai ya live malam hari ini. Sebelumnya aku mau kasih tahu bahwa hari ini di Mvest ada bonus 5 bulan limited tanggal 3 sampai 5 Juni. Just DM aku dengan kode Mvest, EMVEST, atau ke mvest.id, emvest.id. Bahas XAU sekali-sekali. Oke, nanti aku akan bahas ya. Thank you yang udah kasih bunga. FCA itu sampai kapan sahamnya bisa keluar? Sampai suka-suka bursa. BI lucu bingit jadi gemes ya. Oke, aku matiin komennya dulu sementara. Sambil kita lihat. Halo Muhammad. Wah, kotor nih. Lap dulu ya. Oke. Langsung aja. Composite atau IHSG. IHSG-nya gimana? Hari ini IHSG-nya mantul. Sesuai dengan antisipasi kita, sebelumnya kita antisipasi IHSG bisa menguat karena faktor global juga, sebenarnya dari global juga udah menguat. Tapi kemarin IHSG itu nggak menguat karena pengaruh brand ya. Jadi brandnya turun, jadi ketarik turun. Nah, US 10 years bond yield itu udah turun selama 4 hari berturut-turut. Dan seharusnya kalau nggak ada brand effect, IHSG itu udah naik 4 hari berturut-turut kemarin. Tapi karena ada brand effect, brandnya di kandang, terus masuk FCA, full call auction ya, jadi sempat agak-agak turun. Jadi brand itu market cap-nya lumayan gede. Dan nanti ada kabar terbaru tentang brand yang aku akan kasih tahu impact-nya juga buat teman-teman semuanya. Oke, terus jadi what to expect dong ke depan. Kita akan lihat juga USD IDR, gimana kabarnya USD IDR, mata uang rupiah dibandingkan dolar Amerika. Nah, kalau kita perhatikan dolar Amerika ada melemah sedikit dalam 3 hari terakhir, tapi melemahnya cuma dikit doang. Kita mau mengantisipasi ya. Rupiah bisa menguat sampai sekitaran 16.150 atau dalam beberapa hari ke depan. Tapi kemudian setelah itu rupiah bisa melemah lagi alias dolarnya bisa nguat lagi. Jadi gambarnya kira-kira dolar tuh bisa turun dikit terus habis itu bisa naik lagi gitu. Jadi bahasanya mungkin kalian yang masih pemula agak bingung ya. Rupiah melemah artinya dolar menguat, rupiah menguat artinya dolar melemah. Intinya USD-nya bisa turun dikit, habis itu bisa naik lagi. Tren USD masih naik, jadi waspada. IHSG juga masih agak-agak sideways gitu. Meskipun tarikan atau buangannya di bawah belum terlalu signifikan. Oke, mari kita lihat berikutnya. Selain USD IDR, kita jarang banget
bahas bursa Amerika, aku mau review dikit indeks Dow Jones Amerika gimana, terus kemudian S&P 500 gimana. Nah, indeks Dow Jones ini ada menunjukkan double tops gede. Double tops gede itu menunjukkan apa sih sebenarnya? Ini menunjukkan bahwa trennya itu udah agak-agak melambat ya. Jadi trennya udah agak-agak slow down gitu untuk tren naiknya dari Dow Jones Industrial Average Index ya, indeks saham Amerika salah satunya yang kita perhatikan Dow Jones, dan kita juga akan memperhatikan S&P 500. S&P 500 ini di sini juga udah agak-agak slow down gitu, tapi yang membedakan dengan Dow Jones Industrial, S&P 500 ini bentuknya cup with handle. Kalau potensial membentuk cup with handle. Nah, jadi kalau bentuknya cup with handle, dia tuh justru malah tanda naik gitu. Nah, terus nanti di lain kesempatan kita akan bahas ya S&P 500 ini gimana, terus Dow Jones itu gimana. Tapi kita mau lihat relevansi antara bursa Amerika dengan bursa Indonesia. Kita mau compare bursa Amerika dengan bursa Indonesia itu perbandingannya gimana. Aku coba compare kiri kanan. Ya, jadi bursa Amerika dibandingkan dengan bursa Indonesia. Nah, ini S&P 500 dia uptrend, bursa Indonesia gimana nih? Wah, udah nggak relevan lagi pergerakannya. Kalau dulu bursa Amerika dan bursa Indonesia itu pergerakannya sangat relevan sekali, sekarang udah nggak begitu relevan sejak ada Bayan Resources dan juga Brand. Aku nge-review ini udah pernah aku mention beberapa hari yang lalu. Buat teman-teman yang pemula yang baru ngikut, semoga juga bisa dipahami kalau ada yang nanya bursa Amerika dan bursa Indonesia. Nah, hari ini ada sektor semen yang mulai bangun dari tidur panjangnya. Gimana kabarnya sektor semen? Nanti aku akan bahas untuk saham semen ya. Saham semen ini bangkit nih, jadi layak buat dibeli atau enggak sih? Kita bisa dapat di bottom atau justru malah ini pantulan sebentar terus habis itu jatuh lagi. Terus sebelum aku review saham semen, aku mau review dulu market secara keseluruhan. Hari ini pasar value-nya itu 12,4 triliun, di pasar reguler 11 triliun, negosiasi 1,4 triliun. Hari ini asing ada net buy atau beli bersih di TPIA, sahamnya Papa PP lagi yang sering bikin rame, bikin heboh akhir-akhir ini ya. 142 miliar, AMMN 120,4 miliar, dan AMMN ini salah satu yang menyumbang naiknya IHSG hari ini. Tapi layak nggak sih sebenarnya dibeli? Boleh nggak sih? Resikonya gimana? Nanti kita review ya AMMN, ada SMGR, terus ada yang nanya Inco juga, kita akan review juga. TLKM hari ini juga di net buy 98,7 miliar, jangan-jangan udah saking murahnya nih TLKM nih, jangan-jangan layak dibeli gitu ya. Terus abis itu kita review BBCA 88,8 miliar, dia ada net buy. BMRI 80,5 miliar net buy, Astra International ada net buy 52 miliar. Ya, ini ada yang request untuk bahas TLKM ya. Nanti aku akan bahas TLKM, AMMN. Kalau lupa tolong diingetin aja, dan Big Banks di akhir. Oke ya. Watch Vitamin bilang main aman aja miss gitu, main aman. Oke. Main aman tuh maksudnya gimana ya? Saham apa aja yang aman? Beli BRI juga bisa turun, tapi ya sih BRI meskipun turun nggak sampai yang bikin gimana, bikin portfolio hurting gimana sih. Oke, ini ada yang nanya BBYB juga, nanti ya aku coba akan review BBYB-nya. Tapi yang penting saham-saham nikel, Inco ya itu aku mau review. Oke. Kalau Unilever gimana? Sabar ya. Oke, aku mau review dari saham Papa PP dulu nih. Saham Papa PP ya, Brand. Nah, tadi di channel aku ada bahas bahwa Brand dan juga di MMX itu ditunda, dimasukin ke indeks FTSE. FTSE itu nulisnya FTSE. FTSE ya, FTSE itu FTSE gitu. Nah, jadi efeknya apa sih dia ditunda dari ditunda masuk ke indeks FTSE itu gimana? Sebenarnya kalau satu saham masuk ke dalam indeks baik MSCI International, MSCI ataupun indeks LQ45 atau indeks FTSE itu bagus buat emiten itu. Kenapa? Karena
Fund manager reksadana, mereka tuh kadang tuh ada aturan yang menyebutkan bahwa portfolio mereka tuh harus ada sebagian saham ini, saham itu, gitu loh, yang masuk ke dalam indeks MSCI atau LQ45 atau indeks apapun. Jadi ada peraturannya. Maka dari itu nggak heran pada tanggal 31 Maret kemarin ketika MSCI rebalancing, kok nggak ada suaranya? Cek suaranya, ada suara nggak? Ya, jadi ketika MSCI rebalancing waktu itu tanggal 31 Mei, jadinya rame banget, sahamnya tuh rame banget, pergerakannya rame banget, ada yang diborong banyak, ada yang dibuang banyak. Nah, jadi lumayan ngefek. Tapi kalau FTSE, indeks FTSE itu powernya mempengaruhi arus gerak investor-investor gede seperti fund manager reksadana itu nggak sebesar kalau saham itu masuk dan keluar indeks MSCI. Jadi nggak segede indeks MSCI. Oke ya, suaranya kayak robot ya, wes lah, anggap aja itu hiburan lucu. HMSP gimana, UNTR gimana, ntar ya aku bahas ya. Jadi intinya brand di MMX nggak jadi masuk ke indeks FTSE itu ada pengaruh, tapi tidak sebesar pengaruhnya kalau misalkan dia nggak jadi masuk ke indeks MSCI kayak gitu ya. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya lebih ke fund manager reksadana atau investor-investor gede, itu ada aturan untuk rebalancing portfolio, saham-saham yang masuk indeks tertentu mereka harus miliki sekian persen. Nah, pengaruhnya di situ ya, jadi nggak jadi dibeli aja, kira-kira kayak gitu ya. Oke, jadi nggak usah dipikirin. Buat yang punya brand, aku saranin kalau ada naik-naik sih kurangin dulu ya. Aku mau bahas sahamnya Papa PP dulu sebelum aku bahas saham semen, saham yang lain-lain ya. Jidatnya panas kena tisu, bah. Nggak pakai lighting, pakai kok lightingnya. Nggak tahu nih kayak burem-burem gitu. Coba dilap. Oke. Yuk kita lihat ya. TPIA gimana kabarnya? Big Bangs belum, mau dibahas nanti. TPIA gimana kabarnya? TPIA hari ini naik lagi breakout tapi nggak ada volume ya. Dan pada tanggal 31 Mei kemarin transaksi hampir semua saham tuh transaksinya lumayan gede. Kemarin TPIA tanggal 31 Mei juga lumayan signifikan gerakannya. Saran aku kalian jangan borong-borong lagi TPIA. Rawan banget kalau nanti bisa jadi kayak brand ya. Jadi tanpa ada FCA pun kita sebenarnya sudah mengantisipasi ARB. Bisa jadi ARB tanpa di FCA pun bisa jadi ARB kok. Kayak brand kemarin kita antisipasi itu kan. Jadi makanya kita nggak masuk di situ kan. Nah, ini TPIA juga sama. Jadi anyway, hindarin aja atau hati-hati aja. Terus kemudian BRPT, aku mau kasih disclaimer dulu, ini bukan satu perintah beli atau recommendation beli. Di M-Trade memang ada trading BRPT ya, tapi kita benar-benar ngajarin manajemen resiko atau money managementnya itu ketat sekali di M-Trade ya. Dan BRPT ini saat ini satu-satunya yang saham Papa PP yang kita ada review buy karena dia yang paling dekat dengan area support dan ini merupakan area pullback gitu. Nah, demikian juga BRPT ini dia dekat dengan area supportnya di 1035-an masih oke, tapi di bawah itu kita udah mulai aware, kita udah mulai hati-hati. Oke, selamat malam Reza, bagaimana tanda saham akan keluar dari FCA? Nggak ada tandanya, suka-suka bursa, orang FCA aja aturannya begitu banyak. Nggak ada tandanya, suka-suka bursa ya. Oke, terus setelah aku bahas saham Papa PP, oke, ada satu lagi sebenarnya saham Papa PP tuh Gosco. Gosco ini patternnya lagi mirip banget sama BRPT, tapi resikonya lebih gedean Gosco. Jadi aku cuman nge-watchnya di BRPT doang dan be very careful di situ, resikonya lumayan gede ya. Oke, terus nggak ada rencana IPO-in M-Trade and M-Fast. Ayo bikin istilah saham Mama Ellen, ya ampun. Gak mau. Kita roadmapnya nggak ke situ. Kita roadmapnya mau bikin sekolah. Kepengen sih bikin sekolah, bikin university, terus bisa kasih beasiswa buat orang-orang yang membutuhkan, sekolah finance, sekolah saham, sekolah bener-beneran sekolahan beneran. Jadi doain aja. Rambutnya kenapa? Rambutnya belum keramas. Oke. Elsa Ci, bentar ya. Aku mau bahas sektor nikel dulu. Jadi yang balik turun aku kasih tahu dulu. Kayak biasanya kalau aku ada ngabarin nih sektor
komoditi lagi naik atau lagi sideways gitu. Sekarang aku kasih tahu ya. Nikel ya, saham nikel ini berpotensi untuk slow down sejenak karena harga komoditas nikelnya setelah naik tinggi kemarin, setelah rally ini dia mulai masuk masa sideways gitu kayak emas ya. Jadi emasnya udah sideways duluan, ini nikelnya dia mulai masuk masa sideways yang lebih panjang. Jadi istirahat dulu, sidewaysnya bakalan lumayan panjang. Breakdown dari uptrend line merah, dia bakalan jadi arahnya ke samping dulu. Apakah ini jelek? Nggak jelek, istirahat sesaat aja, tetap kita masih akan watch. Tapi untuk trader jangka pendek udah mulai harus waspada untuk profit taking ya, siap-siap untuk profit taking. Nah ini perhatikan di sini, ini saham Inco, kita akan lihat Inco. Bung Leka, bentar ya, CPO belum ya, Mama Ellen, ya ampun. Mama Ellen. Oke, Inco hari ini confirm membentuk double tops, dan double topsnya itu udah breakdown. Kalau dia masih lanjut turun, dia akan berpotensi menuju ke supportnya 4.400. Jadi hari ini M-Trade ada bungkus cuan buat Inco. Inco itu kita ada, sebentar ya. Kita ada trading beberapa kali untuk Inco. Pada tanggal 27 Mei kemarin kita ada profit taking buat jangka menengah 13-19%. Sebelumnya profit taking jangka pendek 7,5-9%. Dan hijau terus sih Inco, kita trading hijau terus meskipun cuannya ya kadang-kadang di bawah 5%. Ya, jadi ada 2 kali di atas 7,5-9%, terus 13-19%. Kemudian tadi kita cut loss. Jadi ceritanya Inco itu kita udah cuan, terus kita mau tektokin lagi, udah profit taking, kita mau tektokin lagi buy on weakness di sini. Nah, terus kemudian kena pembatasan risiko. Oke, jadi diterima aja. Memang di dalam trading saham, trading forex dan trading apapun itu ada pembatasan risiko. Oke, terus kalau pakai ini pantas nggak? Nggak pantas. Aku mau bahas saham Antam yang lagi rame di channel, banyak banget yang nanyain. Bentar ya, UNTRI TMG nanti aku bahas ya, Rosi. PGO aku bahas nanti ya, chatroomnya aku matiin dulu sebentar, aku agak-agak ke distract, jadi tulis di question box di kanan bawah kamu mau nanya apa, dan like aja punya temenmu kalau udah dibahas. Antam gimana nih kabarnya? Antam tuh ada ini nih, emas palsu. Sebenarnya bukan emasnya yang palsu kata CNBC ya, emasnya tuh asli. Jadi kemarin dibantah sama Antam, aku agak-agak bingung juga nih baca berita. Detik Finance bilang itu hoax, Antam bilang itu hoax. Terus kemudian CNBC bilang ya itu emasnya sih beneran emas asli, tapi terus dicap Antam gitu. Jadi Antam tuh sebenarnya korban. Nah kira-kira gitulah, dicap Antam, jadi itu orang tuh nipu gitu loh. Jadi Antam tuh korban gitu, kira-kira gitu. Apakah itu akan ngefek ke harga saham Antam? Sebenarnya harga saham Antam itu lebih dipengaruhi oleh harga komoditasnya, juga harga saham timah beberapa waktu yang lalu. Ada case 271 triliun korupsi waktu itu, juga sebenarnya harga saham timah waktu itu masih naik-naik aja selama komoditasnya juga naik. Nah, untuk Antam sendiri udah turun sekitaran beberapa hari kemarin, 31 Mei kemarin, itu pas rebalancing MSCI dan normal aja ngikutin harga komoditas. Jadi jangan masuk dulu ya, meskipun pada tanggal 28 Mei itu disupport, potensi mantul dari area support. Ini Antamnya sekarang lagi harga komoditinya lagi breakdown, udah jangan masuk dulu. Maka dari itu penting sekali buat kalian yang trading sektor komoditi itu perlu diupdate day to day. Nggak bisa sektor komoditi dibiarin aja. Kalau kamu beli BRI-mu kena turunan terus jatuh, ya udah mau gimana, nggak apa-apa. Tapi kalau saham Antam kamu yang kena turunan, ya itu harus exit atau harus keluar. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, terus aku mau review AMMN yang lagi rame. Siapa punya AMMN di sini? Tulis punya atau nggak punya, tulis nggak punya. Punya untung atau punya rugi, coba tulis juga ya. Di sini ya AMMN ya. Punya untung berapa atau rugi berapa? Punya untung berapa atau rugi berapa, atau nggak punya, tulis aja ya, sambil aku review AMMN gimana kabarnya.
Nah, prestasi beberapa hari kemarin aku sempat mention ya, prestasi itu tidak hanya ditentukan oleh bagaimana kita mengantisipasi atau nebak saham mau naik, tapi prestasi itu juga merupakan salah satunya kalau kita mengantisipasi saham itu mau turun dan beneran turun gitu. Salah satunya contohnya pada tanggal 27 Mei ini naik, kita waktu itu antisipasi dia akan membentuk V-shape recovery atau huruf V kebalik. Beneran dia ngebentuk huruf V kebalik sampai kemarin. Dan hari ini AMMN mantul lagi naik ke atas. Kira-kira layak dibeli atau enggak sih? Nah, mari kita analisis price and volume-nya AMMN. Ralat ya. Kira-kira AMMN ini layak dibeli atau enggak dengan pada 4 Juni naik dikit ya. Naik dengan volume transaksinya tuh lebih dikit daripada kemarin. Nah, jadi kalau kita perhatiin price versus volume pada tanggal 28 Mei kemarin, terus tanggal 31 Mei dan beberapa hari sebelumnya dari 28, 29, 30, 31, terus tanggal 3 Juni kemarin itu volume buangannya lebih gede daripada volume belinya AMMN pada 4 Juni ya. Jadi volumenya hari ini tuh masih kecil gitu. Nah, kalau aku sih aku masih belum mau ya kayak gini ya. Kenapa? Karena tanda buangannya lebih gede daripada tanda akumulasinya. Artinya apa? Artinya sebenarnya di sini tuh lagi terjadi distribusi big money-nya atau smart money-nya kayaknya lagi buang barang deh. Terus yang hijau ini volume transaksinya tuh kecil banget. Nah, itu tanda-tanda markup. Markup itu gimana sih? Apakah itu bohong-bohongan, big money-nya ngebeli sahamnya biar kayaknya naik nih, retailnya kepengen? Ya, probably bisa jadi. Atau dia naik volume yang kecil itu yang ngebeli retail, makanya nggak bisa gede volume transaksinya. Jadi kita nggak ngomong wah ini digoreng atau gimana, nggak ya. Cuman memang di sini power untuk belinya tuh lebih kecil dibandingkan tekanan jualnya ya. Jadi aku melihat di sini smart money atau big money, the whale, ikan-ikan gede itu mereka masih punya barang lumayan banyak. Oke, intinya sih jangan spekulasi di situ. Kalau memang kamu penasaran mau spekulasi di situ, nitip sendal aja. Nitip sendalnya berapa banyak? Nitip sendalnya 1 lot kah? Terserah kamu lah, kecilnya kamu itu berapa. Oke ya, terus kemudian aku mau review. Udah boleh belum aku move ke komoditi yang lain? Inco kelupaan dibahas nggak sih? Udah ya tadi ya? Inco udah ya? BSSR enggak deh. Di MMX dia nggak jadi masuk ke FTSE sama kayak brand, jadi agak-agak kurang oke ya. BRPT tadi udah dibahas. BBRI kenapa turun lagi? Sabar ya, nanti aku akan bahas ya. Hati-hati ngeborong AMMN kalau nggak tahu analisis bandar, bener juga ya. Oke. Oktav nih kayaknya lagi mencoba mempom-pom BBRI. BBRI besok Anda borong, disclaimer. Silakan. Oke, kita mau review sektor komoditi batubara ITMG ya. Gimana kabarnya ITMG? Beberapa hari terakhir ini M-Trade move dari metals ke komoditi batubara dan ini sebenarnya udah aku mention dari beberapa hari kemarin kalau kalian ngikutin live juga ya. Meskipun di M-Trade itu lebih cepat pastinya, dia real time. Nah, jadi ITMG ini M-Trade udah review buy dari 30 Mei kemarin. Terus hari ini udah naik, kita tinggal ngehold aja. Potensinya tuh sampai level kemungkinan 25.600 sampai 26 ribuan. Nah, jadi just wait and see aja dulu. Terus kemudian Indi yang bisa di watch tuh Indi pas dia lagi retracement, tunggu aja turunannya atau koreksinya, koreksi normalnya. Terus kemudian ada UNTR, United Tractor, wah hari ini kok turun lagi sih, masih normal-normal aja sih. Ya, jadi masih normal aja, justru malah tungguin kalau dia turun lagi. Turun sampai level berapa? 22.125 juga masih pantas untuk di watch on weakness, tapi di bawah 22.125 batasin resiko ya. Terus PTBA gimana kabarnya saham batubara PTBA? Oke, abis ini aku akan bahas saham minyak ya. Jadi ada sentimen minyak. PTBA gimana? PTBA sekarang lagi ada potensi retrace, dia akan berpotensi untuk membentuk double bottom. Nah, ada sentimen nih buat sektor minyak. OPEC ini bakalan
memutuskan untuk memperpanjang pemangkasan produksi minyak hingga 2025. Organisasi ini ya, OPEC ini saat ini tuh sedang memangkas produksi minyak mentah sebesar 5,86 juta barrel per hari. Intinya gimana? Intinya supply masih bakalan terbatas ya, demand-nya juga nggak kenceng-kenceng amat. China lagi perlambatan perekonomian lagi, PMI manufaktur China juga turun atau melambat. Yuk kita lihat harga minyak UK oil dan US oil atau Brent dan WTI oil. Oke ya. Yuk kita lihat UK oil-nya, wah harganya malah turun. Jadi jangan cuma termakan atau lihat berita doang ya. M-Trade itu software trading ya, enggak. M-Trade itu edukasi, M-Trade Academy, edukasi saham. Jadi langsung aja ke mtrade.id/academy. Oke ya, ini UK oil dia turun dalam di sini ya, UK oil dia turun dalam. Jadi wait and see dulu ya, jangan borong Medco-nya meskipun beritanya masih berita ini masih ada pemangkasan ini loh, produksi supply-nya terbatas. Jadi chart itu yang jadi konfirmasi kita. Terus WTI crude oil ini juga turun lumayan signifikan. Just wait and see dulu, oke? Nah, kita mau update PMI manufaktur Indonesia. PMI manufaktur itu menunjukkan tanda atau aktivitas pabrik-pabrik di satu negara gitu. Jadi kalau di atas 50 artinya lagi berkembang atau lagi ekspansi, tapi kalau di bawah 50 itu lagi kontraksi. Nah, China itu sempat mencapai level yang tertingginya tuh sekitaran bulan Maret kemarin, sama kayak Indonesia juga. Tapi di April dan Mei itu mulai turun. Patricia Tripita belum paham, masih pemula, just ikutin aja. Atau DM aku mfstart ya, mfstart. Oke. Thank you. Ya, jadi PMI manufaktur Indonesia itu turun dari angka tertingginya di bulan Maret kemarin. Itu di angka berapa ya? Dia bahkan tepatnya di angka berapa ya? Di atas 53,8, hampir 54-an deh. Kalau ada yang ingat ya, seingat aku sih 54-an gitu. Terus turun di sekitar 52-an, terus kemudian turun lagi. Sekarang di angka 52,1. Waktu itu bulan kemarin di 52,9, sekarang di 52,1 gitu ya. Jadi Maret, April, Mei turun terus gitu PMI manufaktur Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia juga lagi melambat, dan ini normal seiring dengan perlambatan perekonomian di China dan juga di Amerika. PSAB breakout, sebentar, sabar. Ini banyak yang nanya MDKA, tadi sebenarnya metals aku udah bahas, tapi karena kalian minta lagi MDKA, just wait and see dulu ya. Ini emasnya lagi turun, lagi sideways, nikelnya juga lagi sideways, jadi saham metals kayaknya istirahat dulu. Lilis Setiawati, thank you ya, masih nyimak meskipun lagi liburan di Tokyo. MDKA wait and see dulu ya. Hari ini candlenya nggak enak, jadi kemarin disupport. Hari ini candlenya merah, kita wait and see dulu, jangan masuk dulu. Nah, kalian kalau misalkan mau trading tuh ya, mau nanya tuh ya, tulis aja pertanyaannya tuh agak lengkap. Misalkan aku punya saham ini, gimana gitu loh posisi untung atau rugi, atau aku baru mau beli, jadi jawabannya tuh bisa lebih relevan. Oke? Yuk, mari kita lihat ya. Pak Hindra akhirnya nanya juga nih. Kok kayaknya tadi nggak ada yang nanya tuh, kayak ada yang kurang gitu loh. Pak Hendra, Pak Jungki, siapa lagi ya? Teddy, Budi, Susan, ya, setia dari pandemi kemarin. PSAB gimana? Tadi ada yang nanya PSAB gimana? Aku nggak anti saham-saham yang second liner, third liner ya. Kadang-kadang kita trading juga, kayak PNLF tuh kita juga sempat trading kan ya. Nah, jadi PSAB ini dia lagi kena resistennya di 165 atau 166, tapi patternnya double bottom. Secara teknikal patternnya lebih bagus daripada MDKA, tapi resiko fluktuasi atau resiko likuiditasnya itu memang harus diwaspadai atau diantisipasi. Jadi kalau mau masuk di sini intinya jangan banyak-banyak. BBC atau BRI kalau sekarang belum punya, sebentar ya, ntar aku bahas. MBMA kenapa ya? Support dan resisten gimana? Hari ini nikel turun, jadi kena imbas kah? Kena imbas dong.
MBMA. Yuk mari kita lihat MBMA gimana kabarnya. MBMA sebenarnya ya dia turun normal loh, karena dia tuh udah uptrend quite a while. Jadi MBMA ini bakalan ada retracement bisa sampai ke level 620-an. Oke, jadi wait and see dulu aja. SMGR bagaimana? Wah, bentar ya. Ini menarik sih ya, aku kepengen ngebahas SMGR ya. Aku mau bahas SMGR, INTP, S Hardware, dan juga Indi, SMRA, dan Sido muncul. Semoga kebahas semua. Yuk kita review Indi gimana kabarnya, PNLF bentar. Indi gimana kabarnya? Tadi udah direview dikit. Indi tuh lagi retrace, jadi instead of kamu ngejar ITMG, nungguin Indi di support 1340 sampai 1300-an kayaknya lebih aman deh. Ya, dia laba bersihnya turun dibandingkan dengan tahun lalu, turun 65% secara tahunan, dan pendapatannya dia turun 37,4%, volume penjualannya dia juga turun, gross profit margin turun, operating profit margin turun. Ini yang menyebabkan kenapa ITMG naik lebih banyak dibandingkan Indi. Kenapa? Karena ITMG itu dia meskipun pendapatannya turun karena harga batu bara turun, ITMG tuh secara volume transaksi, volume penjualannya dia masih naik. Oke ya. Jadi yang dibeli besok apa Ci? Waduh, kalau di IG Live kita nggak berani loh kasih rekomendasi karena banyak banget di sini yang masih pemula belum ngerti cara trading saham gimana, cara pembatasan risiko gimana belum tahu. Jadi kalau yang model-model kayak gitu, yang lebih straightforward message-nya itu kita taruh di M-Trade Academy ya, di morning briefing M-Trade. Oke. Terus aku mau review INTP sama SMGR. Siapa di sini punya INTP SMGR? Ini ada beberapa yang minta diliatin emas. Ci, liatin XAU malam ini. Bolehlah, tadi masih kita bahas saham-saham metals ya. XAU-nya nggak kemana-mana, just sideways aja kalau ngelihat daily chart-nya. Nah, tapi kalau kamu trading itu lain cerita. Trading itu sekitaran level 2300 sampai 2355-an ya. Oke. Terus, anyway, ada yang punya SMGR nggak di sini? SMGR INTP, cuan atau rugi? Yuk kita bahas ya SMGR ya. Most likely kalian rugi di SMGR karena sekarang tuh lagi di level yang terendah dalam berapa tahun ya? Sejak 2009. Nih aku kasih lihat ya. Aku kasih lihat chart SMGR ya. Yang di situ dengerin aja. Oke. SMGR. Dia tuh sama murahnya seperti di tahun 2009. Jadi kalau kalian nanya valuationnya murah nggak sih SMGR ini? Waduh, lagi bukan cuma murah lagi, ini tuh kayak diskon gede banget gitu. Tapi kalau beli SMGR sekarang banyak-banyak, jujur ya, ini masih nangkep pisau jatuh. Nah, jadi kalau buat beli investasi jangka panjang banyak-banyak, ini masih nangkep pisau jatuh. Tapi kalau kalian ngetes aja buat long term investing, nitip sendal ngetes dikit, yang resikonya kalian siap ya buat ngetes aja dulu, itu nggak masalah. Nah, tapi kalau buat trading gimana? Trading tuh beda sama investing. Kalau buat trading hari ini tadi SMGR tuh bentuk V. V kecilnya pertama setelah jatuh berendeng-rendeng dari 28 Maret. Jatuhnya tuh parah banget, nggak pakai kira-kira gitu. Nah, jadi hari ini mulai mantul dikit. Ini kalau ada yang swing trading masih bisa. Tapi swing trader aku mau kasih tahu dulu, kalian juga nggak bisa expect ngambil cuan banyak-banyak. Palingan sampai level 4190, 4200-an itu harus udah tahu diri gitu. Nah, instead of SMGR, salah ngomong. Instead of SMGR, kita akan lihat peluang di INTP. Nah, SMGR ini secara fundamental gimana? Ada yang menarik dari SMGR atau semen, dulunya semen Gresik namanya ya, makanya SMGR namanya. Tapi terus diganti namanya jadi Semen Indonesia, ini punya pemerintah. Nah, dia ada kerjasama untuk proyek IKN, ada kerjasama baru untuk proyek IKN. Valuasinya udah parah, diskonnya 45% kalau menggunakan PE atau rata-rata.
ya, valuasi rata-rata selama 5 tahun terakhir. PE band-nya tuh diskon di bawah standar deviasi -2. Kalau kalian cari saham yang valuasinya sangat murah banget, susah banget. Ini salah satunya. Jadi kalau cuman murah tok ya, nggak ngelihat projection dan lain-lain, ini yang murah banget juga. Apakah investor asing atau investor gede bakalan muterin duitnya ke sini? Bisa jadi, karena hari ini naik dengan volume yang lumayan gede, tidak segede pada tanggal 31 Mei kemarin, tapi hari ini tuh volume transaksinya cukup besar, dan saya yakin banget, percaya banget, ini tuh bukan retail remah-remah rengginang, tapi ini adalah perbuatan investor asing atau investor gede. Oke ya. Nah, terus sekarang kita akan lihat INTP. Jadi SMGR ada deal sama PT Bina Karya buat IKN, Badan Usaha Otorita IKN. Anjing aku malam hari ini ngoroknya agak-agak sopan ya. Kemarin ngoroknya kayak, kedengeran nggak? Kemarin ngoroknya parah banget sih. Oke, Kepala Otorita IKN mengundurkan diri. Efeknya apa? Gak ada efeknya selama nggak ada pembatalan deal project. Nah, instead of SMGR ya, kita akan review INTP. INTP ini patternnya lebih bagus. Yuk lihat ya, INTP itu kayak gini. Pattern apa? Ada yang bilang ini pattern double bottom, tapi ya dia bilang juga double bottom gimana, yang kedua ini lebih rendah, ini bakalan membentuk pattern inverse head and shoulders. Gak ada bener salah lah ya, menurut aku beda dikit-dikit tuh nggak usah untuk diperdebatkan ya. Jadi semakin pemula biasanya semakin debat gitu, karena fokusnya bener salah gitu. Nah, tapi kalau kita udah tahu esensinya double bottom itu tanda-tandanya ya sama kayak balik arah gitu, sama kayak balik arah. Sama seperti inverse head and shoulders, ya berarti sama, nggak usah diperdebatkan. Oke, sebentar ya, aku pin satu komen yang lucu ini. Semalam kita yang kena panic attack, C. Kenapa panic attack? Oh, Ara anjingku yang kena ini ya, yang bikin panic attack ya. Oke. INTP ya, ini kan inverse, potensi membentuk inverse head and shoulders ya. Jadi INTP dan SMGR aku lebih nge-watch INTP, dan INTP tuh kelihatan borongannya atau volume gedenya tuh udah mulai terlihat dari tanggal 31 Mei kemarin, dimana 31 Mei itu banyak saham yang dibuang, volume gede, INTP malah diborong gitu loh. Jadi 31 Mei, 4 Juni, 5 Juni ini menarik, sehingga INTP tadi kita M-Trade ada nitip sendal di sini di INTP ya. Ini gambarnya ruwet banget ya, aku coba rapiin dulu deh bentar. Haya, ini gimana nih? Ya, rapiin. Bener sih, nggak salah sih, cuman aku mau rapiin aja. Big Bang apakah sudah dibahas? Belum. Jadi mulai nge-watch saham yang valuasinya super murah ya. Ada INTP dan SMGR, dua ini valuasinya murahan mana sih? Murahnya lebih murah SMGR dibandingkan INTP. SMGR itu dia ya sama-sama diskonnya sekitar 40 berapa sekianan lah dari harga wajar dari normal valuation. Tapi kalau si SMGR itu dia udah sampai standar deviasi -2. INTP meskipun diskonnya 47%, SMGR dia diskonnya 45%. Nah, INTP itu belum sampai standar deviasi -2. Artinya apa? Artinya INTP itu secara historical emang dia lebih jual mahal daripada SMGR. Secara historical INTP itu memang valuasinya selalu lebih mahal daripada SMGR. Nah, 5 years average PE ratio-nya INTP itu di angka 24,58 kali. Sedangkan SMGR itu 5 years PE ratio-nya tuh di angka 22,97 kali ya. Jadi memang lebih secara historical lebih murah SMGR. Oke. Terus M-Trade kenapa pilih
INTP daripada SMGR, karena INTP tanda akumulasinya sudah lebih panjang dibandingkan SMGR. Jadi kita murni teknikal kalau di INTP. ASI belum dibahas, agak bosen sih jujur kalau ASI. Aku mau bahas ASES aja gimana? ASES aja gimana? Mau nggak aku bahas ASES? Mbok gak maksud gak mudeng ya wes rapopo beno, sabar ya. SMGR BUMN. ASII aja. ASII aja. Ya udah ASII. Oke. Big Bang nanti dibahas. Oke. ASII ya. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu Mvest yang mau dibimbing investasi jangka panjang biar gak galau-galau terus. Ini Big Bang turun, ini SMGR murah, ASI murah. Beli nggak ya? Beli yang mana ya? Jangan-jangan Big Bang masih bisa turun lagi. Jangan-jangan Unilever ASI naik. Gimana dong? Mvest ngebimbing kamu bukan cuma ngajarin investing teori doang, tapi juga dikasih tahu update-nya gimana. Langsung ke mvest.id dengan kode TikTok, dan ini kodenya IGOI ya, IGOI atau IGMO. Langsung aja ke situ, ada promo bonus 5 bulan. Oke ya. Yuk mari kita lihat ASII atau Astra International. Saat ini valuasinya masih murah, masih diskon untuk Astra International. Jadi untuk investing masih bisa dilirik lah ya untuk Astra International. Tapi bukan favorit aku karena perusahaan konglomerasi yang di dalamnya ada diversifikasi, isi perusahaan komoditi, CPO, batubara, kayak gitu, itu bakalan agak-agak siklikal ya. Nah jadi Astra International ini di bulan Juni potensi menguat. Best price masih sama sekitaran level 4100 kalau misalkan mau nawar lagi. Jadi kalau mau trading tunggu dulu aja diskon 41 sampai 43. Sedangkan kalau mau investasi jangka panjang udah boleh nyicil sedikit demi sedikit, tapi ingat kamu mesti prioritaskan BBRI. SMGR udah turn around belum? Baru pertama. Mvest belajar teknikal enggak? Bukan Mvest yang ngajarin technical, tapi M-Trade Academy. Jadi Mvest itu lebih ke fundamental long term investing. Oke? GoTo apakah masih ada nafa? Support BRPT apakah masih 10.30? BRPT udah dibahas tadi, masih supportnya 10.30. Big Bang dulu nih, soalnya udah malam belum makan. Ya kamu nggak nge-live, makan aja kali sambil nonton. Oke? Support BRPT gimana? Ya bentar ya Big Bang sih ya, sabar kali. Sabar. ACES hari ini tadi sempat mantul, sempat breakout. Sebenarnya aku tadi mau bahas ICQ Porto 10% minus 30% sekarang. Apakah bisa average down? Jangan lebih dari 20% portfolio. Sebenarnya 10% itu udah cukup aja. Minus 30% kamu boleh nambah ya maksimal 5 atau 10% lagi dari total portfolio ya. Dan fokusnya sebenarnya jangan average down. Fokusnya tuh nyari emiten yang potensial. Aku kalau ditanyain ASII atau BRI, aku milih BRI dulu. Oke, sip. Mari kita review 4 Big Bangs yang ditunggu-tunggu oleh sejuta umat Indonesia. Sebelum masuk ke 4 Big Bangs, aku masuk ke BNGA dulu. Singkat aja, BNGA pantulan kecil, masih ada potensi retracement atau turun sampai 1.700 dalam jangka pendek. Yang punya untuk jangka panjang masih oke sih, tapi kalau yang baru mau beli jangan dulu karena masih ada potensi diskon buat BNGA. Aku mau melipir ke NISP dulu, NISP-nya sekarang juga masih bisa turun atau terkoreksi sampai 1.200. Aku mau malah PNLF. Oke ya, aku mau ke apa ya? Ke BBCA dan BBRI. Ya, BBCA dan BBRI, BMRI. BBCA merahnya kayak gini, aneh banget ya, naik tapi merah gitu loh. Nah jadi BBCA ini dia potensi gimana, masih ada potensi retracement. Ini trennya masih turun kok, belum tren naik, not even sideways. Potensi sideways sih, tapi kalau dilihat dari trennya dia masih tren turun untuk jangka menengahnya BCA, dan itu sangat normal, masih sangat normal sekali. Terus
Nah, ini aku mau jawab nih, Carmenezi. BRI di 4.800 tapi uangnya mau dipakai di Agustus. Saran dong Min, nama saya Ellen, salam kenal Carmenezi. Saran aku sebenarnya jangan pakai duit panas masuk ke saham. Jangan pakai duit panas masuk ke saham. Aku akan bahas nanti BRI, tapi tunggu sebentar ya. BMRI lagi kena resisten jangka pendek juga, dan hati-hati. Tadi aku ada bahas US 10 years. US 10 years-nya tuh udah melemah beberapa hari dan potensi mantul naik lagi. Dan ini gerakan US 10 years tuh kebalikannya saham banking. Kalau US 10 years turun, saham banking naik. Kalau US 10 years potensi mantul naik, saham banking bisa turun. Oke, mari kita lihat BMRI. Intinya BMRI lagi di resisten minor dan dalam beberapa hari ini masih berpotensi untuk melemah setidaknya sampai level 5.900-an atau 5950-an. Support kuatnya di level 5775 untuk support hariannya yang menahan hariannya, dan kalau kena 5775 terus mantul lagi, dia membentuk double bottom, berarti itu menunjukkan tanda reversal. Oke ya, aku ulang lagi, BMRI ini dalam jangka pendek dia berpotensi untuk retrace sekitaran level 5950, 5975, kemudian jika dia menyentuh 5775 itu artinya dia akan membentuk double bottom. Intinya ini batas 5775 itu batas. Jika turun lagi di bawah 5775 lanjut downtrend. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak masalah. Perusahaan ini perusahaan ini fundamentalnya oke, hanya saja valuasinya masih mahal, jadi kamu jangan buru-buru masuk ke sini. Nah, kalau BBRI satu-satunya dan BBRI dan BBNI ini yang dua yang udah mulai fair value. Nah, BBRI ini dia tuh udah turun sekitaran 30 berapa persen, coba aku hitung dari puncak sampai ke bawah. Dia udah turun sekitaran 32-33 persenan ya buat BBRI ini ya. Jadi udah turun 32 sampai 33 persenan untuk BBRI. Tenang aja, nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya aku mau ngejawab tadi. Ada yang punya modal 4.800 mau dipakai di bulan Agustus. Berarti kan kesimpulannya dia nanya Agustus tuh bisa balik ke 4.800 nggak sih? Aku pakai probability 60% bisa sampai ke 4.800. Tapi jangan diulangi lagi masuk ke saham pakai uang panas. Oke, BCA atau BRI? Kalau kamu mau aman, nggak deg-degan, BCA. Fundamentalnya paling strong, BCA. Kalau kamu mau murah, BRI. Jadi yang mana dong? Dua-duanya kalau punya duit. Ya, kalau udah punya BCA modal bawah, sekarang BRI aja. Tapi kalau kamu belum punya sama sekali, BCA. Terus BBYB bentar. BBRI mending beli sekarang atau Oktober? Sekarang, nyicil dulu sekarang. Karena belum tentu Oktober itu, kan memang aku bilang Oktober tuh bottom kedua biasanya. Tapi kalau tiba-tiba The Fed turunin suku bunga, kamu nggak dapat semurah ini lagi. Jadi ini tuh sebenarnya kesempatan. Oke? LMFest tidak merekomendasikan beli BRI atau BNI di pucuk. Jadi nggak ada yang sampai turun segitu kecuali orang DCA ya. Oke, terus ini ada yang nanya, empat-empatnya Ci kalau punya duit nggak perlu juga sih BRI, BCA BRI atau BCA BMRI, tapi BMRI nunggu. Oke, PNLF trading aja, memang masuk jadi watchlist kita dan kita lagi ada ngehold untuk jangka menengahnya. Pak Yahya beli BCA 9.000 loh Miss. Pak Yahya kan punya modal di bawah banyak ya. Semua itu sebenarnya tergantung duitmu, tergantung kantongmu setebel apa. Nah, kalau Pak Yahya beli di berapa tadi? Dibilang BCA beli di 9.000. Ya, murah kalau sekarang termasuk murah secara teknikal. Ya, tapi kalau makanya di 9.000 mantul ternyata Pak Yahya atau yang beli tuh. Tapi kalau kamu yang beli di 9.000 terus turun di 8.600, bisa jadi kamu deg-degan gitu loh. Jadi profil tiap orang beda, udah nggak usah ikut-ikut. Mtrade kemarin beli 4650 BRI, mana sih? Coba kita lihat ya, 4650. Walah, itu udah sejak kapan-kapan udah exit, udah keluar. Mtrade buat trading beda sama Mfast ya. Kalau Mfast masih hold. Miss, kalau Mfast
nggak ada stock pick daily invest tuh ada 30 saham pilihan, dikasih tahu kapan masuknya, kapan entry-nya tuh dikasih tahu di community. Sis, aku punya 2 akun BBCA, yang satu average 10.000, yang satunya 7.400-an. Kalau average BCA enaknya di mana? BCA tuh di dollar cost averaging. BRI juga. Jadi sebenarnya ya caranya yang bagus itu beli terus, kalau punya duit tuh dibeli terus, beli terus. Nominalnya kalau bisa disamain konsisten tiap bulan sekali atau tiap 3 bulan sekali semampunya kamu gitu. Jadi kalau kalian nyicil beli BRI juga jangan tiap hari dibeli terus dikit-dikit gitu. Nyendok tuh ya sebulan sekali atau seminggu sekali, kira-kira kayak gitu ya. BRI bottom kira-kira berapa? Aku udah ulang beberapa kali, bottom kejamnya 3.800, bottom yang tidak kejam itu di 4.000. Apa artinya bottom kejam? Bottom kejam itu kemungkinan terjadinya kecil, kemungkinan sekitar 10-20% aja. Demikian pula dengan bottom 4.000. Oke ya. BRI masih net sell atau gimana? Nggak masuk top net sell hari ini. Hari ini foreign net buy. Oke ya. Terus Inco aku udah bahas tadi, BRI bisa nggak di 4.200-an? Bisa. BRI 42XX bisa, deket kok. 42XX tuh 4270 tuh bisa. BRI asing jualan banyak, udah jualan dari bulan April kemarin. Siapa sih emiten yang banyak ditampung nih Om? GoTo gimana Ci? GoTo lumayan rame juga ya ditanyain ya. Aku bahas GoTo ya, breakdown. Bye-bye GoTo. Ya M-Trade udah cow. Bye-bye GoTo. Oke ya, besok kita lanjut dengan PNLF dan beberapa saham lain, Sido dan saham lain yang masih potensial. Kita akan cek watchlistnya, karena watchlist yang buat trading ini rada-rada gimana. Kita masuk ke saham second liner, third liner sih buat trading cepetnya. Oke ya, semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit, see you tomorrow. Bye.